Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran alaiki Allah, salatan wa salaman alaiki Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Sayu Nabili, biasa dipanggil Nabil, dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang menelusuri seluk-beluk Al-Quran. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dosen pengampu dan juga teman-teman sekalian yang saya hormati. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Nuzulul Quran, pengertian dari nuzul Quran. Nuzul Quran itu adalah turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang melalui malaikat Jibril. Namun secara etimologi, nuzul itu berasal dari kata nazalah yang berarti turun, sedangkan Al-Quran berasal dari kata qoro'ah yang berarti bacaan. Nah, secara terminologinya, nuzul Quran itu adalah turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang melalui malaikat Jibril, yang diawali dengan surah Al-Alaq ayat 1-5, atau bisa dikatakan pertama kali wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yang melalui malaikat Jibril yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ke-5. Lanjut, sejarah proses penurunan Al-Quran. Sejarah proses penurunan Al-Quran ini ada beberapa bagian. Yang pertama, dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhil Mahfuz yang tertera dalam Al-Quran surah Al-Buruj ayat 21 sampai ayat 22. Yang kedua, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, di mana turunnya Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah ini bertepatan pada malam Lailatul Qadar, seperti halnya yang sudah dikatakan pada dalam Al-Quran surah Al-Qadr ayat 1 dan juga terdapat di surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, yang ketiga, dari Baitul Izzah turun ke Nabi Muhammad SAW ini turunnya itu secara berangsur-angsur, tidak langsung sekalian, tapi berangsur-angsur selama 23 tahun, seperti halnya dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 106. Nah, turunnya Al-Quran ini terbagi menjadi dua fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Fase Mekah ini ciri utamanya fokus pada tauhid, akidah, hari akhir, kisah umat terdahulu, serta penguatan mental umat Islam awal. Namun fase Madinah ciri utamanya adalah membahas syariat, hukum ibadah, muamalah, jihad, hubungan sosial politik, serta perdebatan dengan ahlul kitab. Lanjut, hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ini yang pertama yaitu meneguhkan hati Rasulullah ketika menghadapi ujian, memudahkan Rasulullah menghafal dan menyampaikan wahyunya, juga supaya mudah dimengerti dan diamalkannya. Dan yang terakhir, untuk memperjelas apa makna dari ayat Al-Quran yang turun itu. Nah, pengertian dari asbabun nuzul. Definisi dari asbabun nuzul yaitu definisinya sebab atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran itu. Fungsinya menjelaskan konteks ayat, menghindari salah tafsir, memudahkan penerapan hukum. Jenis-jenisnya itu ada dua. Yang pertama, ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid, atau bisa dikatakan dengan beberapa sebab yang melatar belakangi turunnya satu ayat. Contohnya surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu turun karena pertanyaan orang musyrik dan ahli kitab. Yang kedua, ta'addud al-nazil wa al-asbab wahid, atau bisa dikatakan beberapa ayat turun yang melatar belakangi satu sebab. Contohnya surah Ad-Dukhan ayat 10, 15, 16. Nah, surah Ad-Dukhan ayat 10, 15, 16 itu turun karena kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Jika ada kesalahan itu murni karena kebodohan saya sendiri, jika ada kebenaran itu mungkin wahyu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.